Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk berdoa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu pada hari yang lalu. Terima kasih pula atas bimbingan-Mu terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang hari ini. Kini utuslah Roh Kudus menerangi budi kami, supaya kami mengetahui dosa-dosa kami, dan berilah kami rahmat-Mu, supaya kami dapat menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Biji itu tumbuh menjadi pohon. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Dengan kerajaan Allah itu seumpama ragi, yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya terbagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan harian. Apakah uang senilai Rp1.000 berarti bagi kita? Mungkin saja tidak. Tetapi bagaimana dengan seorang anak yang membutuhkan Rp1.000 itu untuk mencukupi uangnya membeli sepotong roti? Ataupun sebatang pensil, apakah berguna bagi saya saat ini dibanding dengan anak-anak di pedalaman yang untuk kebutuhan sehari-harinya harus mencari di hutan? Apa yang tidak berguna untuk kita belum tentu tidak berguna juga untuk orang lain. Selembar kertas dan sebuah pensil mungkin tidak menghasilkan apapun bagi kita, tetapi bagi pelukis mungkin itu akan menghasilkan karya seni yang luar biasa. Kerajaan surga dicontoh adalah seperti biji sesawi, di mana biji ini kecil dan lebih kecil daripada sebuah biji wijen. Bagi orang yang tidak ada gunanya. Tetapi setelah biji ini ditanam, akan menjadi sebuah pohon yang besar, di mana mendatangkan manfaat. Hal-hal kecil yang kita miliki bukanlah hal yang tidak berguna. Mungkin saat ini tidak berguna, tetapi tidak tahu nanti atau bagaimana dengan orang lain. Beberapa hari yang lalu, seorang teman baik saya berpulang ke rumah Bapak. Dari beberapa sharing, mereka sangat tersentuh dengan senyuman yang diberikan oleh teman saya. Mereka merasa bahwa senyum yang diberikan telah mewakili kehangatan dan keramahan dari teman saya. Dan itu hanya sebuah senyum. Jadi, jangan merasa kecil hati karena kita merasa tidak memiliki sesuatu yang istimewa, karena kita adalah pribadi yang istimewa. Kisah Santo Fransiskus diambil dari buku Fransiskus Perjalanan dan Impian halaman 68 sampai 69. Fransiskus merasa senang dan hatinya meluapkan kegembiraan
sementara mereka melintasi lumpur dalam perjalanan kembali menuju Santa Maria Ratu para Malaikat di Portiuncula. Saat mereka mengitari sebuah bukit kecil, mereka menjumpai satu dari kereta gerobak ayahnya yang kembali dari Perancis dengan muatan banyak pakaian baru untuk bazar pada musim semi mendatang. Sekejap rasa ketakutan menerpa Fransiskus dan dia mulai merasa hampa dan bergejolak dalam dirinya. Dia mencoba untuk tidak melihatnya, tetapi perasaan itu begitu kuat. Karena itu dia berlari sekuat-kuatnya ke dalam hutan, meninggalkan saudara Masio. Saudara Masio terkejut melihat tingkah Fransiskus dan berpikir bahwa itu suatu permainan yang lucu. Dia mengejarnya. Mereka mematahkan cabang-cabang yang menghalang dan berlari terus menuju suatu bagian yang terindang dari hutan. Dengan spontan saudara Masio menangkap dan menarik Fransiskus. Mereka jatuh ke tanah yang berlumpur dan mulai bergumul. Saudara Masio menindih Fransiskus ke tanah, tetapi kemudian meloncat dan berdiri dalam ketakutan ketika melihat wajah Fransiskus. Fransiskus amat gemetar dan air matanya mengalir. Saudara Masio terdiam bisu. Tetapi dia melakukan apa yang biasa dikerjakannya. Dia membungkuk dan mengangkat Fransiskus dengan tangannya dan memapahnya ke suatu batu karang yang kering dan pelan-pelan mendudukkannya. Kemudian dia duduk di samping Fransiskus dan melingkari bahunya dengan lengannya dan mulai menyanyikan sebuah lagu dari Provence. Fransiskus menyandarkan kepalanya pada bahu saudara Masio. Mimpinya bersinar terang benderang di dalam hatinya. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami, agar kami selalu percaya kepadamu. Ya Tuhan, kami serahkan kegiatan hari ini, dari awal hingga akhir pada hari ini, dalam bimbingan. Kami juga berdoa bagi sanak saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, semoga Engkau menjamah mereka, memulihkan kembali kesehatannya. Dan kita doakan juga bagi keluarga Fransipa yang sedang berulang tahun pada hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Selamat pagi, semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.
Yesus menyanyi